Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Kakak harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan kita mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kita semua kesehatan sampai hari ini. Nah, salah satu cara untuk kita mengucap syukur adalah dengan beribadah. Sebelum kita mulai, kakak mau ajak kalian semua, adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup mata, dan mengambil waktu saat teduh sejenak. Oke? Saat teduh dimulai. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberkati kami sampai hari ini ya Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau beribadah. Tuhan tolong berkati ibadah kami dari awal sampai selesai. Tuhan berkati untuk firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan berkati untuk setiap pujian-pujian yang akan kami naikkan. Tuhan juga memberkati bagi teman-teman kami yang belum sempat bisa mengikuti ibadah online, dan biarlah minggu depan mereka boleh dapat bersama-sama dengan kami semua beribadah bersama. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesai. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Hari Minggu adalah hari suci baginya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Mari kita membaca Mazmur 145 ayat 8 sampai ayat 13. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semara kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Amin. Sekolah minggu inilah tempat baik memujinya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Ku belajar firman-Nya agar tak terhenti.
Shalom adik-adik. Bagaimana kabar adik-adik dan keluarga? Kania berharap adik-adik dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu sukacita. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami dalam berbagai aktivitas kami. Tuhan, pada saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami pun boleh menjadi anak-anak yang semakin taat dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, tentunya kita harus membaca Alkitab terlebih dahulu ya. Jadi sekarang adik-adik siapkan Alkitabnya. Kita akan membuka Alkitab kita dan pembacaan kita hari ini terambil dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 26. Ya, Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 26. Kania akan membacakannya untuk adik-adik dan adik-adik boleh ikut membaca dari rumah masing-masing ya. Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 26. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik semua, Kania mau tanya nih sama adik-adik. Apakah adik-adik pernah membenci orang lain? Misalnya adik-adik benci terhadap teman, adik-adik benci terhadap adik sendiri. Atau apakah adik-adik pernah bertengkar dengan orang lain? Misalnya bertengkar dengan teman, bertengkar dengan adik atau kakak. Atau apakah adik-adik pernah mencontek di sekolah? Nah, adik-adik, perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu disebut sebagai dosa. Dosa? Apa itu dosa? Dosa itu banyak sekali macamnya adik-adik. Ada dosa berbohong, ada dosa sombong, dosa mencontek, dosa fitnah, dosa marah. Banyak sekali jenisnya. Jadi, dosa itu apa? Dosa itu adalah sikap tidak taat pada Allah. Nah, adik-adik, kita ini semua adalah manusia berdosa. Kakak, mama, papa, adik-adik, kita semua adalah manusia berdosa. Karena kita semua pernah melakukan kesalahan. Dan manusia yang berdosa itu harus dihukum adik-adik. Hah? Harus dihukum? Wah, bagaimana ini adik-adik? Berarti kita semua harus dihukum dong. Kan kita semua adalah manusia berdosa. Tenang adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini mau menceritakan
bagaimana Allah sangat mengasihi kita. Karena Allah sangat mengasihi kita dan Allah adalah Maha Adil, Allah menyelamatkan kita dari dosa. Ia menebus dosa-dosa kita. Bagaimana caranya, Kakak? Caranya adalah dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, adik-adik, agar dapat menebus dosa-dosa manusia. Dosa yang harusnya kita tanggung, tapi telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh karena itu, adik-adik, kita patut bersyukur. Karena Tuhan Yesus itu begitu baik, kita sangat beruntung memiliki Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Dan itu adalah anugerah yang Tuhan Yesus berikan secara cuma-cuma. Hadiah terindah untuk kita. Nah, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, maka kita harus melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Kita harus melakukan perbuatan yang baik di dalam perkataan maupun di dalam perbuatan, sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Wah, ada banyak caranya. Misalnya, adik-adik harus rajin berdoa. Tapi ingat ya, rajin berdoanya bukan untuk dipuji oleh orang lain. Tapi kamu rajin berdoa karena kamu ingin selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Lalu, kamu juga bisa rajin membaca Alkitab. Karena di dalam Alkitab ada banyak firman Tuhan dan perintah-perintah Tuhan yang Tuhan mau kasih tahu ke kita untuk kita lakukan. Sehingga kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Lalu, kita juga bisa senantiasa rajin impa. Saat ini, kita memang beribadah dari rumah masing-masing. Tapi, kita harus tetap semangat dalam beribadah. Kita berharap semoga corona ini segera berakhir ya adik-adik. Sehingga kita bisa beribadah bersama-sama lagi di gereja. Dan kita juga bisa senantiasa memuji Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan Yesus kepada kita. Adik-adik, selain dari yang tadi Kania sebutkan, ada banyak juga loh perbuatan baik lainnya yang bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Contohnya adalah mengasihi sesama. Kita mengasihi papa mama, kita mengasihi adik dan kakak kita, atau kita mengasihi orang lain dengan membantu mereka ketika mereka berada dalam kesulitan. Nah, kalau kita melakukan ini semua, artinya kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita mau bilang sama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosaku. Aku ingin menjadi anak yang baik. Aku ingin menjadi anak yang taat. Aku ingin menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan Kania percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan memampukan kita untuk melakukannya. Oleh karena itu, mari adik-adik, kita terus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan Yesus lewat perbuatan dan perkataan kita sebagai ungkapan syukur karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah senantiasa boleh menebus dosa dan kesalahan kami. Tuhan, ajarkan kami agar kami senantiasa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan Yesus lewat perkataan dan perbuatan kami. Kiranya Tuhan membimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mampu melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tinggal
Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, bela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ya, adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendoakan beberapa pokok doa syafaat kami pada hari ini. Tuhan, untuk doa yang pertama kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Tuhan, yang tolong dalam setiap pergumulan yang dialami oleh bangsa Indonesia, secara khusus pada hari ini kami masih mengalami pandemi. Tuhan, biar Tuhan yang memberkati agar setiap orang boleh mendapatkan vaksin, untuk setiap proses pengiriman vaksin berjalan dengan lancar. Engkau juga memberkati untuk pemerintahan Bapak Presiden, dari yang pemerintahan tertinggi sampai yang terendah, agar mereka boleh dapat menjalankan seluruh tugas dalam pemerintahan mereka dengan baik, dan mereka boleh dapat menjadikan bangsa Indonesia lebih baik lagi, bebas dari pandemi dan lepas dari segala permasalahan-permasalahan yang ada. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pokok doa berikutnya bagi gereja-gereja di seluruh dunia. Tuhan, biar Tuhan Kau memberkati untuk setiap penyebaran firman Tuhan, biar semakin banyak orang percaya dan mengenal Engkau dan mengaku bahwa hanya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Kau memberkati secara khusus untuk pelayanan gereja GPIB Karis, biar semakin menjadi berkat bagi di lingkungan sekitar Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang sedang sakit, janda duda, yatim piatu. Tuhan memberkati mereka ya Bapa, agar mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan, apa yang segala yang mereka rindukan. Dan Tuhan memberkati untuk orang-orang yang sedang sakit, terutama sakit COVID. Tuhan, biar Tuhan yang memberikan kesembuhan, memberkati dan menolong mereka agar mendapatkan kesembuhan seperti semula. Inilah Tuhan beberapa pokok doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan kami mau menutupnya bersama-sama dengan doa Bapa kami yang telah diajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya.
Adik-adik, sekarang kita sudah menyelesaikan ibadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Biarlah segala hal yang kami lakukan hari ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, terima kasih atas segala perlindungan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami dan keluarga. Dan kami akan kembali untuk melakukan berbagai aktivitas kami. Kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami, juga Papa dan Mama kami. Tuhan, kami menyerahkan segala pergumulan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami, dan juga oleh kami semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong agar kami selalu dilindungi dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikanlah kami anak-anak yang selalu bersyukur atas setiap anugerah keselamatan Tuhan dalam hidup kami dengan melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan lewat perkataan dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa